Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Kasus pembunuhan tragis seorang gadis penjaga toko buah di persawahan Tuban akhirnya memasuki babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa Sultoni Ahmadi. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP. Sidang putusan kasus pembunuhan Puji Rahayu 21 tahun yang sempat menarik perhatian publik akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Tuban pada Senin pagi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Sultan Ahmadi 25 tahun bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Vonis ini diambil setelah melalui serangkaian persidangan yang sempat tergolong alot. Hakim menilai tindakan terdakwa yang memukul hingga menginjak kepala korban ke lumpur sawah adalah tindakan kejam yang memenuhi unsur pasal pembunuhan. Meski sebelumnya sidang sempat tertunda beberapa kali karena pertimbangan yuridis dan sosiologis, pihak pengadilan menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan agar putusan diambil dengan cermat dan adil. Atas putusan tersebut, pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Pihak pengadilan memberikan waktu selama 7 hari bagi terdakwa untuk mengajukan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan banding sebelum perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Terima kasih teman-teman semua. Jadi pada siang ini telah diputus perkara atas nama terdakwa Sultoni Ahmadi itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Di mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif subsidiar ya. Jadi dalam bentuk dakwaan kombinasi seperti itu. Alternatif pertama subsidiar seperti itu. Mas, tadi tidak ditemukan ini Mas ya, adanya upaya pembunuhan berencana ya? Ya, jadi pasal yang terbukti di sini adalah pasal 338 ya, dengan kualifikasi pembunuhan seperti itu. Mas, ini kan putusan ini sempat ditunda beberapa kali. Ya. Putusan ini kendalanya apa sih? Ya, tentunya kan dalam setiap penanganan perkara itu ada yang namanya dinamika ya, dinamika persidangan. Di mana perkara ini kan merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama ya, baik dari aspek filosofisnya, kemudian aspek yuridis maupun aspek sosiologis, sehingga boleh jadi Majelis Hakim sedang mempersiapkan putusan tersebut dengan cermat ya sebelum menjatuhkan putusan seperti itu, sehingga terdapat penundaan sidang seperti itu. Pasca putusan ini nanti seperti apa Mas? Tadi disampaikan dari pihak terdakwa dan atau penasihat hukum mereka mengajukan pikir-pikir ya seperti itu ya, sehingga dengan adanya pernyataan pikir-pikir ini maka putusan dalam perkara tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap. Nanti kita tinggal menunggu tenggang waktu yang telah ditetapkan Ketentuan Hukum Acara. Kita lihat saja perkembangannya. Kalau memang itu sudah sesuai dengan tenggang waktunya, tidak ada pernyataan sikap lagi, maka berkekuatan hukum tetap. Tapi apabila terdakwa dan atau penasihat hukum ingin mengajukan upaya hukum, maka nanti sesuai dengan ketentuannya adalah mengajukan upaya hukum banding seperti itu. Kasus ini sendiri bermula dari cekcok asmara yang berujung pada penganiayaan sadis di Jalan Cinta, Kecamatan Singgahan, hingga menyebabkan korban tewas mengenaskan di area persawahan. Siki Muhammad, JTV, Tuban.